Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC itu mengeluarkan hasil survei ya. Dari sisi ketaatan, Ganjar dianggap sebagai calon presiden yang paling taat dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar mendapatkan hasil polling sebesar 33%, sedangkan Anies 28% dan Prabowo 15%. Sisanya itu sekitar 24% tuh enggak memilih ya. Mungkin yang 24% ini juga mikir juga bagaimana mengukur ketaatan calon presiden ya. Selama ini kelihatannya seperti apa aspek ketaatan mereka ya sepanjang hayat mereka. Tentu hasil survei ini akan memicu pertentangan pendapat di antara ketiga kubu pendukung tentunya ya kan. Kita tahu para pendukung capres di Indonesia ini kan senang banget berantem ya, ricuh terutama di media sosial. Nah itu. Nah ada 4 hal lain yang juga mesti kita challenge lagi ya unsur-unsurnya. Misalkan pintar. Ini juga kepintarannya mengukurnya dari sisi apa. Semuanya subjektif sih. Dari sisi ketegasan justru Prabowo yang paling tinggi 55% ya dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan. Ada 2 hal lagi yang disurvei yaitu kejujuran dan perhatian kepada rakyat. Nah, tentu ini juga hasil surveinya perlu kita challenge ya. Kita pertanyakan lagi kepada masyarakat yang selama ini berada bersama ketiga tokoh ini, Prabowo, Ganjar maupun Anies. Untuk Anies mungkin soal kejujuran dan perhatian terhadap rakyat ya perlu dipertanyakan dengan semua warga Jakarta ya, bukan hanya pendukung Anies saja yang saat beliau menjadi gubernur, tapi warga Jakarta secara utuh. Apakah mereka benar-benar menilai Anies jujur dan mereka benar-benar menilai Anies sebagai tokoh yang sangat perhatian terhadap rakyat? Ya tentu ini akan pro kontra ya. Begitupun terhadap Ganjar. Kita bisa menanyakan tentang kejujuran maupun perhatian terhadap rakyat kepada masyarakat Kendeng misalkan, atau masyarakat Wadas ya, atau masyarakat lain di Jawa Tengah ya, karena kapasitasnya dia sebagai gubernur Jawa Tengah. Tentu juga pro dan kontra lagi. Apalagi terhadap Prabowo, kita perlu bertanya kepada siapa memang yang bisa menilai kejujuran maupun perhatian terhadap rakyatnya. Ya mungkin terhadap orang-orang di Gerindra ya dan konstituennya. Nah, terhadap yang bukan konstituen ya tentu udah pasti akan berbeda penilaiannya. Dan ini yang kita mengambil kesimpulannya bahwa hasil survei itu tidak bisa kita jadikan patokan dan jangan dijadikan sandaran untuk kita itu bertentangan gitu loh. Hanya gara-gara hasil survei lo pada ribut, pada berantem ya. Padahal survei itu kan kita tahu sendiri ya. Lembaga survei A berbeda dengan lembaga survei B, dan survei ini juga sangat berpengaruh untuk bukan cuma bagaimana menyampaikan hasil surveinya, tetapi juga ngebentuk opini masyarakat ya, memengaruhi opini masyarakat dan bahkan boleh jadi bisa mengubah pendapat masyarakat sehingga bisa memengaruhi preferensi masyarakat di dalam memilih. Jadi karena itu sekali lagi saya ingatkan untuk lebih cerdas, jangan gampang banget terpengaruh sama hasil-hasil survei, sama pernyataan-pernyataan para politikus. Ya, memilih adalah hak rakyat, berpolitik juga hak kita,
mendukung juga hak rakyat. Yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita menghormati orang-orang yang berbeda di dalam pilihan, berbeda di dalam pandangan.